Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bab 12 yang berjudul Manajemen User Group. Di bab 12 ini kita akan mempelajari 6 materi ya teman-teman. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu membuat user dengan userat. Kita langsung saja masuk ke Linux kita. Nah, di sini teman-teman pasti sudah tahu kalau kita mempunyai dua user ya, yang satu user home dan user root. Lalu kita coba ketik uami. Nah, di sini saya berada di user alpha ya teman-teman, yaitu alpha ini adalah home saya. Lalu kedua kita ketik saja password. Di sini kita berada di user root ya teman-teman. Kita coba cek, kita ketik saja. Nah, di sini kita berada di root ya teman-teman. Kita akan coba buat user dengan menggunakan perintah userat. Di sini kita exit saja. Lalu kita harus masuk dulu ke user root ya teman-teman. Kita seperti ini, lalu kita enter, masukkan password. Oke, sebelumnya kita coba cek user apa saja yang sudah dibuat. Kita ketik saja. Nah, di sini ada banyak sekali ya data-data dari user yang sudah ada. Nah, di sini ada user root, daemon, bin, sys, dan lain-lain. Tetapi user daemon, bin, sys, dan lain-lain ini itu tidak bisa login ya teman-teman. Sudah otomatis dibuat oleh sistemnya. Nah, di sini ada tulisan no login. Itu tandanya kita tidak bisa login menggunakan daemon ya teman-teman. Nah, selain user root, di sini ada user alpha ya teman-teman, yang dimana jika kita membuat user baru, maka user tersebut akan ditambahkan ke etc. Oke, kita coba membuat user baru ya teman-teman. Di sini kita clear dulu, lalu kita ketik saja, lalu kita enter, lalu kita coba lihat chat password, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada user 2-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita akan masuk ke user 2-nya ya teman-teman. Kita ketik saja, enter. Jadi di sini kita berada di user 2 ya teman-teman. Lalu di sini kita coba. Nah, di sini benar ya, kita berada di user 2. Oke, kita masuk dulu ke user kita. Kita ketik saja lalu kita ketik saja user 2. Nah, di sini ini dimintai password ya teman-teman. Sedangkan pada awal kita masuk itu langsung bisa atau tidak perlu memasukkan password lagi. Karena pas awal itu karena di sini awalnya kita masuk menggunakan root ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita coba buat password user 2-nya. Oke, kita masuk ke root dulu. Kita masukkan password. Nah, di sini sudah berada di root ya teman-teman. Lalu kita clear saja dulu. Nah, di sini kita akan coba membuat password user 2-nya ya teman-teman. Kita ketik saja lalu kita ketik jadi user 2, lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita masukkan password baru ya teman-teman. Oke, sudah bisa. Lalu kita coba ketik user 2. Lalu kita coba masuk ke user 2. Kita ketik saja user 2, enter. Lalu masukkan password, enter. Nah, baru di sini kita bisa login menggunakan user 2 ya teman-teman. Di sini tampilannya berbeda ya teman-teman, tidak seperti ada di user alpha. Lalu di sini kita coba saja cat, enter.
Nah, di sini selnya beda. Kalau di user alpha ini, selnya itu adalah /bin/base. Sedangkan di user 2 ini menggunakan sel /bin/sh. Nah, perbedaannya itu kalau /bin/sh itu tidak bisa autocomplete ya teman-teman. Sedangkan kalau yang /bin/base itu bisa autocomplete. Oke, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu option pada usered. Oke, kita langsung saja ke Linux kita. Nah, lalu kita coba lihat saja cat enter. Oke, di sini kita mempunyai user alpha dan user 2 ya teman-teman. Nah, user alpha selnya adalah /bin/base. Kalau user 2 itu selnya yaitu /bin/sh. Oke, kita masuk ke user 2, kita ketik saja user 2. Masukkan password. Oke, tampilannya seperti ini ya. Kita exit dulu. Nah, jadi ketika kita membuat user, kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketik saja masukkan password. Nah, di sini sudah berada di root ya. Lalu kita clear. Nah, di sini kita coba komen. Lalu kita enter. Nah, di sini terdapat min m ya teman-teman, yaitu create home. Nah, min m itu agar user yang kita buat itu akan dibuatkan direktorinya juga. Nah, kalau min s itu adalah min cell. Nah, di sini kita coba buat selnya yaitu bin/base. Oke, kita coba buat user dengan komen. Lalu di sini kita cek, Nah, di sini kita mempunyai user 3 dengan sel yaitu /bin/base. Nah, di sini ada alpha dan user 3 ya teman-teman. Nah, jadi di user 2 itu tidak dibuatkan direktorinya juga karena selnya /bin/sh ya teman-teman. Jika kita login ke user 3, kita ketik cd. Lalu kita masuk lagi ke user 3. Nah, lalu di sini dimintakan password. Sedangkan sebelumnya langsung kita masuk atau tidak perlu menggunakan password ya teman-teman. Karena sebelumnya kita login ke user 3 menggunakan root. Nah, lalu dia akan otomatis login. Lalu di sini kita harus membuat passwordnya terlebih dahulu. Sebelumnya kita masuk dulu ke root. Kita masukkan password, kita ketikkan. Lalu di sini kita masukkan password baru. Kita clear, terus kita exit. Kita masuk ke user kita ketik saja cd. Lalu kita user 3, lalu enter. Nah, kita masukkan password yang tadi. Lalu kita cd. Sekarang kita login menggunakan user 3. Kita menggunakan user 3 untuk loginnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu membuat user dengan add user. Nah, jadi di sini kita akan belajar membuat user dengan perintah add user. Oke, kita masuk saja ke Linux kita. Sebelumnya kita masuk dulu ke root dulu ya teman-teman. Kita masukkan password. Di sini kita sudah masuk di root ya. Lalu kita masukkan lagi. Nah, lalu kita ketik password untuk direktori user 4 ini ya teman-teman. Teman-teman bisa masukkan full name-nya ya teman-teman. Tapi saya tidak usah, kita enter saja. Lalu enter lagi, enter. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini ada, lalu kita enter lagi. Lalu kita ketik saja Y, lalu enter. Kita coba ls, lalu kita enter. Nah, sekarang kita memiliki user 4 ya teman-teman. Lalu kita coba tile. Di sini kita sudah ada user 4-nya ya teman-teman, seperti ini. Dengan sel /bin/base. Nah, jadi tile itu untuk melihat 10 baris terakhir dari passwd. Ini kita clear saja, kita login.
kita ketik saja user 4. Lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah bisa login menggunakan user 4 ya teman-teman. Nah, benar ya teman-teman, kita berada di user 4. Lalu pwd. Di sini kita berada di /home/user 4. Dan di sini kita masuk pada materi yang keempat, yaitu membuat grup. Nah, grup itu berfungsi untuk menggabungkan beberapa user ke dalam satu grup atau satu kelompok. Nah, grup juga berguna untuk memberikan permission atau akses ke grup tersebut. Oke, kita buka saja Linux-nya. Nah, di sini untuk membuat suatu grup, kita komen saja, enter. Kita masuk dulu ke user dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada grup 1 dan grup 2 ya teman-teman. Lalu kita akan coba membuat atau grup 3. Kita ketik saja, lalu kita cek. Nah, lalu kita coba buat lagi grup 4 ya teman-teman. Jadi di sini kita mempunyai grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu menambahkan user ke grup. Jadi kita akan coba membuat user ke dalam suatu grup. Langsung saja kita buka Linux-nya. Kita clear dulu. Nah, di sini kita akan mencoba melihat user tersebut itu masuk ke dalam grup mana. Dengan komen di sini ada alpha, masuk ke grup alpha. Lalu ada CD-ROM, floppy, disk, dan lain-lain. Jadi user alpha itu adalah user di mana kita pertama kali instalasi ya teman-teman. Lalu kita lihat user lain, kita ketik saja, lalu kita enter. Nah, user 2 ini itu hanya masuk ke grup user 2 ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita coba lagi lihat user 4, enter. Nah, sama ya teman-teman, yaitu user 4 hanya masuk ke grup user 4. Nah, lalu kita coba memasukkan user 2 dan user 4 ini ke dalam suatu kelompok. Kita ketik saja. Nah, sebelumnya itu kita membuat grup 3 dan grup 4 ya teman-teman. Nah, untuk memasukkan suatu user ke dalam suatu grup, itu kita ketik saja. Nah, di sini banyak optionnya ya teman-teman, yaitu min_g ya teman-teman. Atau min_g itu adalah grup. Lalu ada lagi yaitu min_a, yaitu event. Kita coba masukkan perintah dalam user 2 ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu kita cek user 2, lalu kita enter lagi. Oke, di sini user 2 itu tergabung ke grup 1 ya teman-teman. Lalu kita coba lagi. Lalu di sini kita enter. Lalu kita cek ID. Ini user 4 itu masuk pada grup 1 ya teman-teman. Jadi kita juga bisa, misal kita user 2 itu masuk ke grup 2 dan user 2. Kita coba komen. Kita enter, lalu kita cek. Nah, di sini grup satunya hilang ya teman-teman. Nah, di sini kan tadi ada grup 1. Nah, di sini grup satunya hilang, berubah menjadi grup 2. Nah, lalu kita coba memasukkan option agar grup satunya tidak hilang ya teman-teman, dengan komen. Kita enter. Lalu kita cek ID user 2. Jadi di sini user 2 memiliki dua grup, yaitu grup 1 dan grup 2 ya teman-teman. Nah, oke, pada materi terakhir yaitu kita akan menghapus user dan grup. Oke, kita langsung saja ke Linux kita, clear terlebih dahulu. Lalu untuk menghapus user atau grup, kita akan menggunakan komen. Nah, lalu untuk menghapus user,
kita akan menggunakan komen yaitu userdel. Enter. Ini terdapat beberapa option ya teman-teman. Ada min-r yaitu remove. R ini akan menghapus home directory-nya juga. Oke, kita coba komen userdel. Saya akan coba menghapus user 4 ya teman-teman. Lalu kita enter. Lalu kita cek dengan ls. Enter. Nah, di sini user 4-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Lalu kita akan coba login ke user 4. Kita ketik saja user 4. Di sini sudah tidak bisa ya teman-teman, karena user 4 sudah terhapus. Lalu kita akan coba menghapus grup ya teman-teman. Kita clear dulu. Nah, di sini untuk menghapus grup itu kita masukkan komen yaitu group del ya teman-teman. Saya akan menghapus grup 3. Lalu kita cek dengan cek. Nah, di sini kita cuma mempunyai tiga grup yaitu grup 1, grup 2, dan grup 4. Jadi, grup 3-nya sudah terhapus ya teman-teman. Lalu kita coba lagi menghapus grup 4-nya. Kita komen, kita ketik cek, enter lagi. Nah, di sini grup 4-nya juga sudah terhapus ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan bab 12 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.